nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya, niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Ana sebenarnya malu duduk di sini karena ada Ustadz Ana Buya Elfi Syam hafizahullah ta'ala. Tapi semoga kalau ada yang salah disampaikan oleh muridnya ini bisa dibenarkan nantinya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita semua mengaku-ngaku sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di waktu yang sangat spesial, di akhir hari Jumat, yang merupakan salah satu waktu yang mustajab tatkala seorang hamba berdoa memohon kepada Allah, meminta kebaikan, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Maka dari tempat ini kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, dunia ini adalah gelanggang persaingan, pertandingan, perlombaan. Maka kita melihat betapa banyaknya acara-acara, event-event yang diadakan untuk menghasilkan orang yang terbaik. Siapa sih yang terbaik? Kita melihat ada acara olahraga, yang mana pemenangnya akan mendapatkan medali emas, pulang dapat mobil, pulang dapat rumah, dan masih banyak lainnya yang menjadi tempat manusia berusaha untuk menjadi yang nomor satu atau yang terbaik. Umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Setiap muslim harus bangga menjadi muslim. Angkat kepalamu, tunjukkan ana muslim. Jangan malu untuk menyatakan seorang muslim. Kenapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhain Allah itu hanya Islam. Dan Allah berfirman tentang umat ini, tentang umat Islam, tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tentang para sahabatnya, tentang para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang yang melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 110? Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk umat manusia. Nggak ada lagi. Umat yang terbaik itu adalah kalian, kata Allah. Tapi umat yang terbaik itu perlu menjaga nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan. Kalau tadi dikatakan ada hal yang memprihatinkan di Bukit Tinggi ini. HIV, sebuah penyakit yang menakutkan bagi seorang muslim mendengar penyakit itu. Terus kalau lagi ada laki-laki yang beristri tapi punya kawan laki-laki lain, tersebarnya LGBT. Kita tahu ada sebuah negeri yang Allah hancurkan gara-gara penyakit ini. Dan sekarang dunia berusaha untuk menyatakan bahwa ini bukan penyakit, ini sesuatu yang normal. Sehingga kalau sudah ada legalitas dari dunia internasional, seakan-akan perbuatan ini perbuatan yang wajar, maka kita hanya menanti azab Allah turun.
Apa yang dikerjakan umat terbaik tatkala hanya menjadi penonton? Melihat kemungkaran terjadi, dia menonton. Melihat kemaksiatan merajalela, dia menonton. Allah mengatakan tentang umat terbaik ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat terbaik itu beramar ma'ruf. Dia berusaha memerintahkan saudaranya untuk berbuat kebaikan. Melihat kawannya tidak sholat, dia tidak biarkan kawannya tidak sholat. Di bulan Ramadan, lihat kawan tempat kerjanya tidak puasa, dia tidak akan biarkan. Kenapa? Karena dia umat yang terbaik. Nggak ada ucapan dia, oh nafsi-nafsi, nggak ada, nggak usah ngurusin orang lain. Udah engkau urus dirimu sendiri. Katakan kepada orang ini, aku sedang mengurus diriku sendiri. Dengan aku memerintahkan kepada kebaikan, aku sedang mengurus diriku sendiri. Aku sedang menjaga negeriku dari azab Allah Azza wa Jal. Ketika orang-orang yang tidak sholat dibiarkan, orang yang tidak puasa dibiarkan, pelaku kemaksiatan dibiarkan, turun azab bukan hanya menimpa pelaku dosa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, takutlah kalian kepada azab yang kalau turun tidak hanya menimpa pelaku dosa saja secara khusus, semuanya kena. Ketika terjadi gempa, apakah yang tertimbun di rumahnya itu adalah para pelaku dosa? Bayi tertimbun. Anak-anak yang tidak berdosa pun mendapatkan dampak dari dosa tersebut. Maka saatnya umat Islam untuk membuktikan aku adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena berharap ada kamera yang sedang mengambil gambarnya, bukan. Dia benar-benar melakukan itu karena iman kepada Allah Azza wa Jal. Karena ingat, semua kebaikan yang kita lakukan, apabila tidak ada iman, nggak ada gunanya. Sholat pun nggak manfaat, puasa pun nggak manfaat. Oleh karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena pencitraan, bukan karena ingin pujian dan sanjungan, tapi karena dia imanan wahtisaban, maka baru dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Ahibati fillah, sebagian kita itu hanya di level, udah Ustaz, ana jadi orang awam yang ngaji. Ana jadi orang awam tapi belajar agama. Kenapa engkau nggak jadi yang terbaik? Biasanya anak-anak di sekolahan itu, kalau cita-citanya pendek, dia mengatakan yang penting aku lulus. Biasanya nggak lulus ya. Tapi kalau dia mengatakan enggak, aku kepingin paling enggak masuk 5 besar. Kalaupun keluar dia masih 10 besar. Maka niatkan untuk menjadi yang terbaik. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku hendak menjadikan engkau sebagai imam, pemimpin untuk umat manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak keturunanku juga ya Allah. Seorang ayah ingin anak keturunannya juga menjadi pemimpin-pemimpin. Tapi pemimpin yang gak sembarangan. Doa orang tua apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
lil muttaqina imama. Dan jadikan kami ya Allah pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Karena ada yang jadi pemimpin untuk orang-orang yang jahat. Enggak. Maka berusahalah meraih yang terbaik. Karena ahibati fillah, ketika berdoa, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah," kalau kalian berdoa minta surga sama Allah, jangan minta yang di bawah. Fasaluhul firdausal a'la, minta surga firdaus yang paling tinggi. Disuruh minta yang paling tinggi. Jadi ambisi seorang muslim itu untuk menjadi yang terbaik lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan untuk urusan dunia ini. Maka harus ada di diri kita. Ahibati fillah. Siapa sih orang yang terbaik? Kalau kita bicara ingin jadi yang terbaik. Ada banyak kriteria. Semoga kita bisa memenuhi kriteria tersebut. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bi khairikum wa syarrikum." Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Kalian mau enggak aku kasih tahu siapa yang terbaik di antara kalian dan siapa yang terburuk di antara kalian? Orang itu punya standar kebaikan yang berbeda-beda. Ada acara-acara seperti Miss Universe, putri ratu dunia aja mah, ratu kecantikan dunia. Mereka beranggap inilah perempuan yang terbaik. Apakah benar itu manusia yang terbaik? Kita lihat sabda Nabi SAW. Menakutkan. Kita takut dengan keburukan orang tersebut. Maka kalau mau jadi orang yang terbaik adalah bagaimana engkau dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Di hadis yang diriwayatkan Imam Daruqutni, Nabi SAW mengatakan, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Bukan paling banyak sholatnya. Sholat itu manfaatnya buat dirimu sendiri. Puasamu untuk dirimu sendiri. Tapi apa yang kau berikan buat masyarakat? Anfa'uhum linnas. Maka kadang-kala kita perlu bertanya. Bicara yang tinggal di Bukit Tinggi ini. Apa sih yang diberikan Bukit Tinggi kepada aku? Jangan tanya seperti itu. Apa yang aku berikan untuk Bukit Tinggi? Apa manfaat yang aku berikan untuk masyarakat yang hidup di sini? Berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang berada bersama kita. Dan kalau kita bicara manfaat ya, insya Allah ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan manfaat. Seorang dokter, Masya Allah. Bagaimana dia memberikan manfaat kepada pasien, keluarga pasien, kepada banyak orang. Dan kita tahu pada masa, Masya Allah, mau dikemanakan mereka? Suruh pindah ke sana. Lewat mana? Mereka suka berdiri ternyata jemaah. Lebih banyak mana pahala yang duduk, yang berdiri sama yang duduk? Masalahnya yang berdiri telat jemaah. Baik, kalau mau di sini kosong sebenarnya ada tempat. Tapi jalannya menuju ke sana, wallahu alam. Anda nggak tahu. Soalnya kita bicara orang yang terbaik adalah yang memberikan manfaat buat orang lain. Gimana kalau antum maju dikit untuk menjadi yang terbaik, jemaah? Nah, iya geser dikit lah, Bismillah. Nah, dikit-dikit. Masya Allah. Fadal. Kok maju tapi nggak ada yang bisa duduk ya mah?
Ternyata ada yang maju, ada yang selonjoran. Jadi, baik. Ya, kalau tadi kita bicara memberikan manfaat kepada orang lain, semoga space yang antum berikan kepada saudara antum itu bisa menambah space antum di surga Allah Azza wa Jalla. Taib, yang mak-mak aman. Taib, masih ada yang berdiri jemaah. Ala kulli hal. Ahibati fillah. Dokter bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Asalkan niatnya benar. Dokter tuh kalau kunjungan pasien, ada yang dokter di sini? Coba angkat tangan. Nggak ada cuma. Anda bicara yang lainnya kalau gitu. Iya, dokter tuh kalau kunjungan ke pasien, niatkan mengunjungi saudaranya muslim yang sedang sakit, ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia. Tapi kalau niatnya sekedar cari fulus, ya pulang dapat fulus. Selesai. Maka kita bisa memberikan manfaat guru-guru yang mengajar. Yang memberikan manfaat kepada anak-anaknya orang. Tolong diperbaiki niatnya. Kenapa? Karena innamal a'mal binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dan di antara manfaat terbesar dunia, akhirat, dunia dan agama ya. Itu ketika seorang pemimpin di sebuah negeri, di sebuah kota. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Dan dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tatkala orang-orang sedang tidur di rumahnya. Tatkala mereka tidak tahu dengan apa yang dia lakukan. Di malam hari dia sujud, ruku, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menunjukkan bahwa dia melakukan ini lillahi ta'ala. Kemudian orang yang terbaik dalam dunia etika, karakter dan perilaku. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini bicara akhlaknya, Ma. Itu menjadi standar keimanan seseorang. Apa kata Nabi SAW? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Yang ada di soft pertama. Yang selalu datang kajian. Yang sering sedekah. Yang sering sholat malam. Yang selalu puasa sunnah. Nabi SAW mengatakan yang paling sempurna imannya. Yang paling baik akhlaknya. Maka tolong diperhatikan. Pernah Nabi ditanya tentang seorang wanita. Ya Rasulullah fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Ada nih perempuan nama fulana, dia rajin sholat malam, tekun puasa sunnah, tapi kalau ngomong pedes, suka nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha. Hiya finnar. Enggak ada baiknya nih perempuan. Tempat dia di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara gak menjaga lisannya. Gara-gara akhlaknya buruk. Seharusnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terus kenapa sholat yang kau lakukan tidak berdampak kepada perilakumu? Ada masalah terkadang dengan sholat dan ibadahnya. Maka orang yang terbaik adalah orang yang akhlaknya paling mulia. Bagaimana dia bergaul dengan orang lain. Khususnya bersama umat Islam. Loh Ustaz, sama orang non-muslim. Sama non-muslim pun baik Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW hidup
bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Tetangga Nabi di kota Madinah itu banyak Yahudi. Mereka kabilah besar. Nabi berbuat baik kepada mereka. Abdullah bin Amr bin As, lihat nih akhlak seorang muslim. Ketika dia menyuruh anak buahnya untuk potong kambing, kata Abdullah bin Amr bin As, "Idza faragta fabda bijarinal Yahudi." Kalau engkau selesai engkau menguliti ini kambing, udah mulai dipotong-potongin, yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi. Yang Yahudi. Kata kawan-kawannya, "Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi." Engkau mau kasih yang pertama Yahudi. Supaya manusia tahu dengan akhlak muslim. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Bayangin ya. Kita ini kadang-kala yang udah ngaji, kalau tetangganya banyak, yang belum ngaji nggak dia kasih. Padahal ini yang Yahudi dikasih. Maka tolong kita tunjukkan akhlak setelah kita belajar untuk menjadi yang terbaik. Dan subhanallah Nabi SAW pernah ditanya nih, ayyul muslimina khair? Muslim yang terbaik itu yang kayak apa? Ini bicara dalam dunia muslim. Muslim yang terbaik itu yang kayak apa? Maka kata Nabi SAW, khairul muslimin man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Rawahu Muslim. Orang muslim yang terbaik adalah yang orang lain selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Nggak pernah dia bikin komentar-komentar yang sumbang. Nggak pernah dia berucap yang menyakiti dan melukai hati saudaranya. Enggak. Dia tidak memaki. Dia tidak mencela. Dia tidak melaknat. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Nggak kotor ngomongnya muslim. Maka tunjukkan kita. Yang biasa komentar, tolong engkau ketika mau nulis komentar, tanya kepada dirimu. Karena sekarang orang jarang ngomong pakai lisan, tapi pakai tulisan. Ketika engkau hendak bikin status atau bikin komentar, tanya, engkau nulis ini lillahi ta'ala atau untuk dirimu? Lillahi ta'ala. Baik, manfaatnya ada apa enggak? Ketika engkau katakan, apa manfaatnya? Kalau hanya menyakiti hati saudaramu. Terkadang ada yang bikin status tujuannya menyindir saudaranya. Jangan kau bikin status. Engkau WA dia secara pribadi. Engkau ingin memberikan nasihat, berikan nasihat. Nggak perlu orang sekampung tahu. Sampai ada seorang mengatakan, Ustadz, sejak ana mendelete kontaknya fulana, hidup ana damai Ustadz. Kenapa? Karena ana nggak pernah melihat status fulana. Ya udah, engkau berusaha untuk menjaga hati saudaramu dan jaga hatimu. Untuk menjadi orang yang terbaik. Kemudian ahibati fillah. Masih banyak kriteria orang yang terbaik itu. Yang kita berusaha untuk mencatatnya, mungkin kita bisa mencapai 5 dari 10 atau 9 dari 10. Kata Nabi SAW, khairukum man at'amat ta'am waraddas salam. Rawahu Hakim. Kata Nabi SAW, yang terbaik di antara kalian adalah yang suka berbagi makanan. Tolong perhatikan tetangga kita paling tidak. Perhatikan orang-orang miskin. Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau masak marok itu kuah daging, banyakin kuahnya, perhatikan tetangga-tetanggamu. Bagikan makanan. Dulu, anak nggak tahu.
Apakah di Bukit Tinggi tradisi ini masih ada? Budaya ini masih berjalan? Itu orang kadang kala masak, setelah masak dia kirim ke tetangganya. Bukan karena ada acara. Bukan. Bukan karena ada momentum. Enggak. Dia memang masak banyak, punya rezeki, dia bagikan ke tetangga-tetangganya. Apakah masih ada hal itu di Bukit Tinggi? Ada apa enggak? Ada yang gini jemaah. Kita tanyakan sama emak-emak. Masih ada apa tinggal sedikit? Masih ada tinggal sedikit jemaah. Iya, berarti ada tapi tinggal bagaimana kita menghidupkan kembali. Di bulan Ramadan, ana masih ingat di Madinah itu Masya Allah ketika kita mahasiswa. Tetangga kita itu naruh makanan di pintu. Jadi di gantungan pintu dia taruh makanan ya. Nggak perlu dia tahu siapa yang kirim gitu loh jamaah. Itu mungkin kita bisa lakukan. Ajarkan kepada anak kita untuk kirim makanan sehingga tumbuh di diri dia bahwa ini adalah perbuatan yang harus dia jaga seumur hidup dia. Berbuat baik kepada tetangga. Berbagi makanan. Apalagi kalau rahim kita, kerabat kita. Yang kedua, waraddas salam. Yang terbaik itu adalah yang suka menjawab salam. Jadi berbagi makanan, yakni berbagi hadiah dan menjawab salam itu akan menumbuhkan cinta dan kedamaian di bumi kita ini. Ketika awal Nabi SAW hijrah, beliau datang ke kota Madinah. Membawa sahabat-sahabat baru yang menumpang hidup di kota Madinah. Yang mungkin akan menjadi beban untuk sebagian warga Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan, Ayyuhan nas, wahai umat manusia, afsyus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Nih, kita yang muslim tolong tradisi budayanya diperbaiki. Kalau di Jawa itu kalau lewat depan rumahnya orang biasanya ngomong apa? Permisi. Kalau di sini apa? Numpang lewat. Numpang lewat gitu. Masya Allah. Hah? Numpang cie. Numpang cie. Iya. Nggak apa-apa bilang numpang. Assalamualaikum numpang cie. Bismillah. Artinya kita benar-benar ingin masyarakat yang ada di sekitar kita ini penuh dengan salam. Salam ini keselamatan dan kedamaian jamaah. Bukan bicara selamat pagi, hanya paginya selamat, siangnya tabrakan. Enggak. Kita bicara assalamualaikum. Semoga keselamatan bersamamu. Semoga Allah assalam menyelamatkanmu. Salam. Afsyus salam. Wa at'imut ta'am. Dan berbagilah makanan. Ini bagaimana kita bersikap dengan masyarakat. Kemudian wasallu bil lail wan nasu niyam. Dalam riwayat lain dikatakan wasilul arham. Sambung silaturahim kalian. Dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang tidur. Sholat di malam hari tatkala orang-orang tidur. Ini menjadi bukti bahwa yang dia lakukan di siang hari tadi. Itu bukan karena ingin pujian dari orang. Enggak. Buktinya kita sholat nggak ada orang lihat. Maka usahakan kita punya sholat yang tidak ada satupun yang melihat kita. Istri kita, pasangan hidup kita nggak tahu kita sholat. Rasul SAW ketika menyebutkan rahimallahu mra'an aw rajulan qama minal lail fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari sholat. Dia sholat sendirian. Dia tidak bangunkan istrinya. Dia sholat malam sendirian. Ketika selesai sholat, baru dia bangunkan istrinya. Jadi istrinya nggak tahu suaminya sholat berapa rakaat. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Cuma Allah Azza wa Jalla. Wa rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail fasallat. Dia bangun di malam hari sholat. Nggak dia bangunkan suami. Sampai dia selesaikan sholatnya. Baru dia bangunkan suaminya. Bang, sholat bang. Sehingga benar-benar sholat malam dia. Suaminya nggak tahu. Berapa ruku dia. Berapa sujud dia. Berapa doa yang dia panjatkan. Suaminya nggak tahu. Ini untuk menjaga tadi amalan-amalan kita yang terlihat supaya terjaga benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Buktikan kalau kita benar-benar beribadah untuk Allah Azza wa Jalla.
Ahibati fillah. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, khairul ashab indallah ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik-baiknya kawan adalah yang baik sama kawannya. Kebanyakan perkawanan kita ini eksploitasi. Perkawanan kita itu karena manfaat. Karena kepentingan. Karena mungkin bicara satu lembaga pendidikan, satu tempat kerja, satu yayasan, satu ormas, satu partai. Kebanyakan kita berkawan itu karena kepentingan. Jangan. Sayang perkawananmu nggak ada gunanya nanti. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang saling mencintai, yang saling mengasihi kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Gimana kita bermusuhan sama kawan kita, teman makan kita, teman jalan kita, yang kita berbagi sama dia, akan bermusuhan kita sama dia. Pasti. Illal muttaqin. Kecuali orang yang menjalin hubungan itu karena takwa. Bukan karena kepentingan. Maka jadilah orang yang berkawan karena Allah Azza wa Jalla. Ketika kawannya susah, dia selalu ada di sampingnya. Ketika kawannya punya rezeki yang banyak, dia tidak berpikir untuk memanfaatkan kekayaan kawannya. Lah. Dia tidak akan hasut sama kawannya, maka tolong. Mulai saat ini kita perlu bermuhasabah tentang hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kita udah baik nggak sama mereka? Dan kebaikan kita sama mereka karena siapa? Kembali kita ingatkan, Allah tidak akan menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, ana aghna syuraka 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku itu adalah yang paling tidak butuh dengan syarikat. Dengan partner. Aku nggak butuh. Maka barang siapa yang beramal satu amalan, dia sisipkan selain aku dalam amalan dia, udah selesai. Allah akan tinggalkan kita dengan apa yang kita sekutukan Allah dengannya. Maka sahabat yang terbaik adalah yang tidak meninggalkan kawannya ketika susah. Sampai ada sebuah ibarat yang mengatakan, mawazdatus sadiqi tadharu 'inda dhiq. Kesetiaan, kebenaran, cinta kawan kita itu akan nampak ketika kita sedang dalam kesulitan. Kemana dia ketika ana bangkrut? Kemana dia tatkala ana sakit? Yang punya kawan jadilah kawan yang terbaik. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Dan tetangga yang paling baik adalah yang paling baik sama tetangganya. Tetangga-tetangga kita bakal jadi saksi loh jamaah. Bakal jadi saksi kelak pada hari kiamat. Tentang kita, fulan kayak apa sih? Maka jangan sampai mereka memberikan kesaksian yang buruk. Hendaklah kita berusaha berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana berbuat baik kepada tetangga? Agar menjadi yang terbaik, yang pertama sabar kalau disakiti tetangga. Sebagian orang itu taruh di depan pagar rumahnya batu. Kemudian ditulis dilarang parkir di sini. Kenapa sih? Tahu tetangganya suka parkir di situ. Kenapa engkau tidak berharap pahala? Engkau angkat itu batu, engkau kasih tulisan silahkan parkir di sini. Loh gimana Ustaz ya? Loh kita mau jadi yang terbaik sama tetangga kita. Tetangga kita nggak punya garasi. Rumahnya kecil. Dia alhamdulillah bisa beli mobil. Kita kadang-kala berpikir ini belum punya garasi udah beli mobil. Astagfirullahaladzim. Dia itu nggak punya. Seharusnya kita kasih kesempatan. Inti untuk menjadi yang terbaik sama tetangga kita. Kadang-kala kita lihat pohon mangga tetangga kita lewat pagar rumah kita.
daun-daunnya berjatuhan. Ketika waktu berbuah, antum petikin buahnya, jangan dimakan. Karena punya siapa? Punya tetangga, bukan punya kita. Antum ambilin, antarkan ke rumahnya. Afwan, ini buahnya takut jatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Kita nggak dikasih apa-apa sama dia. Dia cuma jazakallah khair, nggak apa-apa. Wallah, yang di sisi Allah lebih baik daripada mangga yang ada di tangan dia, jemaah. Wallah, lebih baik, jemaah. Maka kita berusaha tadi memperbaiki hati kita. Kita benar-benar berbuat lillahi ta'ala. Sabar dengan tetangga kita. Kadangkala air dari rumah dia datang ke rumah kita. Yang menyebabkan meresap di dinding tembok kita. Kita datang baik-baik ke sana. Afwan ininya, kemudian dia tidak perbaiki beberapa lama. Ya udah kita yang perbaiki. Kita yang perbaiki. Untuk menjadi tetangga yang terbaik. Di sisi Allah ya, bukan di hadapan manusia, bukan. Sabar dengan tetangga kita. Kalau disakiti. Yang kedua, kalau bisa berbuat baik sama tetangga kita. Ketika kita beli mobil baru, kita parkir, kita datang ke tetangga kita. Alhamdulillah, ana punya rezeki mobil dari Allah. Engkau perlu mau pinjam, tafadhol. Ada yang bicara kayak gitu tetangga jamaah. Jangan sampai. Antum kalau butuh mobil pakai Grab aja apalah, jangan pakai mobil ana gitu kan. Kita berusaha aja mah. Jadi tetangga itu seneng banget. Ketika ada tetangga yang sakit butuh kendaraan, kita manfaat, fadhol. Nih kuncinya, fadhol dipakai. Ustaz kasih kunci nggak balik nanti Ustaz. Ya sudah, antum yang supirin. Berusaha untuk bersabar diganggu tetangga dan berusaha untuk membalas keburukan tetangga dengan kebaikan. Itu kalau mau jadi yang terbaik. Dan orang yang seperti ini hidupnya nggak akan menderita, jemaah. Nggak akan menderita dan merana. Soalnya kalau dia memasukkan ke dalam hati kelakuan tetangganya, dia akan kehilangan kebahagiaan. Dia hidup bersama tetangganya. Tiap hari ngelihat tetangganya, na'udzubillah, kok ada tetangga kayak gini ya. Kita kadang seperti itu. Nggak apa-apa kita berdoa memohon kepada Allah. Nabi juga berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Berlindung. Karena terus terang tetangga yang buruk itu akan mengurangi kebahagiaan kita. Kemudian setelah itu, nih, dalam dunia kepemimpinan, dalam dunia pemerintahan apalah namanya, ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, tajiduna min khairin nas fi hadha sya'an asyadduhum lahu karahatan hatta yaqa'fih. Kata Nabi SAW, kalian akan mendapati orang yang terbaik dalam urusan jabatan ini adalah orang yang paling benci dengan jabatan itu. Sampai dia harus masuk ke dalamnya, mau gimana lagi dia. Tapi dia bukan orang yang ambisius untuk mendapatkan jabatan. Lah. Tapi dia adalah orang yang berusaha ketika dia mendapatkan amanah itu, dia menjaga amanah agar Allah Azza wa Jal meridainya. Dan ahibati fillah, dalam dunia muamalat, urusan jual beli, urusan utang piutang, orang yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qadaan. Rawahu Ahmad. Orang yang terbaik di antara kalian kalau dalam urusan utang adalah yang paling baik kalau melunasi utangnya. Ahibati fillah. Ada hutang piutang yang mendapatkan pahala. Ada hutang piutang yang mendapatkan keuntungan dunia, tapi dapat murka Allah Azza wa Jalla. Hutang piutang yang mendapatkan pahala, yang tujuannya adalah membantu orang lain, bukan mencari keuntungan. Sekarang banyak aplikasi pinjaman online. Apakah pembuat aplikasi bertujuan membantu umat manusia? Jamaah. Apa tujuannya? Mencari keuntungan. Kita lihat ada lembaga-lembaga simpan pinjam yang besar, yang masyarakat
menaruh uang di sana, pinjam uang di sana. Apakah tujuan lembaga itu didirikan membantu manusia? Jamaah, mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Loh, orang-orang kafir mengatakan, kenapa diharamkan riba? Kenapa diharamkan? Aku bantu loh saudara aku. Aku kasih duit 1 juta, dia balikin 1.100.000. Dapat untung berapa? 100. Dengan aku jual handphone, aku beli handphone 1 juta, aku jual 1.100.000, kan sama. Sama enggak? Sama, dapat untung 100. Iya. Tapi kalau jual beli tujuannya cari keuntungan. Kalau meminjamkan uang, ngutangin orang tujuannya berbuat baik, menolong orang lain. Maka nggak boleh cari keuntungan di sana. Allah katakan wa ahlallahu al-bai' wa harrama riba. Jadi kalau ada orang meminjamkan uang, membuka, fadhol pinjam sama ana, engkau harus berhati-hati. Orang itu takut dipinjami uangnya. Kalau ada orang mau meminjamkan uangnya, menawarkan kepada manusia, dia hendak meminjamkan uangnya, berarti tujuannya apa? Cari keuntungan. Maka hendaklah kita berhati-hati jamaah. Allah itu murka. Murka. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Kalau antum gimana Ustaz? Ana sudah pernah melakukan riba dan sebagian orang ini masih melunasi utangnya sama ana. Maka antum ambil modalnya. Dia punya utang 10 juta, sudah bayar 10 juta, seharusnya 12 juta dengan ribanya, antum jangan ambil ribanya. Jangan mengatakan sudah saya ikhlaskan, bukan. Itu riba. Jangan katakan sudah diikhlaskan, tapi sudah ana bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ana minta maaf. Dan yang berhutang, tolong jangan menunda-nunda pembayaran hutang. Orang yang mengutangin orang lain itu jamaah dapat pahala sodakoh. Jadi kalau antum saudaranya susah, antum pinjemin 1 juta, antum dapat pahala sodakoh tiap hari 500.000. Setengah dari nominalnya. Kalau jatuh tempo pelunasan, dia nggak bisa bayar, antum kasih waktu, Masya Allah. Antum akan dapat pahala sodakoh full dari uang itu. Uangnya tetap ada, pahala sodakoh mengalir jemaah. Maka yang berhutang tolong cepat melunasi hutangnya. Jangan menunda-nunda, karena yang terbaik adalah yang terbaik kalau melunasi hutangnya. Ahibati fillah. Boleh kita menambahkan uang ketika kita pinjam uang sama orang tersebut. Kita utang 1 juta, kita bayar 1.100.000. Boleh apa enggak? Kita punya utang 1 juta. Akadnya tanggal 1 Ramadan bayar 1 juta. Kemudian 1 Ramadan kita datang kepada dia, ini 1 juta, ana bayar utang, ini 500.000 hadiah buat antum. Boleh. Kita kalau punya kawan kayak gini kita pinjemin terus ya mah. Wah boleh nanti pinjam duit. Tapi ingat jangan sampai kita niatkan untuk mendapatkan tambahan. Jadi akadnya nggak boleh ada tambahan. Dan orang yang berhutang mati bawa itu hutang, hati-hati. Rasulullah SAW pernah duduk bersama para sahabatnya. Lalu beliau memegang keningnya mengatakan, "Madza anzalallahu minat tasydid?" Apa ini hukum yang berat yang Allah turunkan? Beliau sambil pegang keningnya. 3 kali beliau mengatakan itu, sahabat nggak ada yang berani ngomong. Keesokan harinya Nabi SAW ditanya, apa ya Rasulullah? Apa hukum yang berat yang Allah turunkan? Lalu beliau menjelaskan, andai kata seorang lelaki berjihad di jalan Allah, thumma qutil, kemudian dia meninggal dunia, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dia berperang di jalan Allah, kemudian dia tewas, dihidupkan kembali, kemudian dia berperang lagi di jalan Allah, 3 kali dia mati syahid, dan punya utang, nggak diampuni dosanya. Utang ini nggak akan terlepaskan.
Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang beriman itu bergantung dengan hutang. Hatta yuqta anhu, sampai dilunasi hutang. Maka jangan merasa remeh ketika kita punya hutang. Berusaha untuk segera melunasinya, jual barang atau apa. Karena kalau kita mati, beban buat kita jemaah. Niat. Ketika berhutang, niatkan untuk melunasi. Jadi awal kita pinjam duit, jangan mengatakan, oh sama fulan gampang urusannya. Jangan. Niatkan, ya Allah aku akan melunasi hutangnya dia. Itu akan berdampak kepada bagaimana kita melunasi hutang kita nanti. Allah akan mudahkan pelunasan hutang. Man akhadha amwalan nas, kata Nabi SAW. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha. Barang siapa yang mengambil harta orang, pinjam uangnya orang, niat untuk mengembalikannya, addallahu anhu. Allah yang akan melunasi. Bayangin. Kalau antum niat bayar, Allah yang akan melunasi. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Tapi kalau ada orang yang pinjam, niat nggak mau bayar, maka Allah akan hancurkan dia bersama hartanya. Maka jadilah orang yang terbaik dalam masalah ini dengan segera melunasi hutang kita. Ahibati fillah, dalam dunia ngajar mengajar, siapa yang terbaik? Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nasihat ana, semua ibu tolong masuk ke dalam bab ini. Paling tidak engkau jadi guru buat anak-anakmu. Itu paling minimal. Kalau bisa nggak panggil guru, nggak panggil ustadz dari luar, ajarkan sendiri. Kenapa engkau kok ngajarkan sendiri? Aku ingin menjadi yang terbaik dalam dunia ini. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Cuma kita sedih jemaah. Pengajar Al-Quran ini kadangkala kurang dihargain. Kurang dihormatin. Mungkin di Bukit Tinggi enggak? Di Bukit Tinggi guru ngaji digaji berapa? Nah, siapa yang guru ngaji? Ana nggak mau tanya sama Pak Wali Kota enggak? Ana mau tanya sama guru ngajinya. Nah, digaji berapa? Jemaah. Berapa? Seikhlasnya. Oh banyak kalau seikhlas. Masa seikhlasnya? Gimana? Oh kalau seikhlasnya dikit. Kalau guru privat ngajar matematika, ngajar bahasa Inggris, untuk ikut olimpiade, berapa gajinya? Oh lain Ustaz. Tinggal sebut angka kalau itu Ustaz. Kita nggak menghargai. Padahal ini orang yang terbaik. Yang mengajarkan kepada anak kita tentang firman Allah Azza wa Jal. Yang menjadikan sholatnya jadi sah. Kita gaji semau kita. Tolong standarnya di atas yang ngajar ilmu umum lainnya. Ketika kita mau bikin standar, mana standar ilmu umum yang paling tinggi? Pengajar Al-Quran di atasnya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, yang terbaik di antara kalian, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagian orang tua, kalau memasukkan anaknya ke Taman Al-Quran, TPQ. Kalau bayarnya mahal, dia tanya, kok mahal banget sih? Tapi kalau ke umum, nggak pernah nawar dia. Ini menandakan kita juga kurang menghargai Al-Quranul Karim. Yang merupakan kitab pedoman hidup kita. Jadilah orang yang terbaik. Kalau engkau nggak bisa menjadi pengajar Al-Quran, jadilah orang yang belajar Al-Quran. Usahakan, seperti yang saya sampaikan tadi, hafalan Qur'annya ikut umurnya. Hafalan Qur'annya ikut umurnya. Yang umur 40 tahun, berapa surat? Ya 40 surat lah. Masa nggak bisa 1 tahun 1 surat? Kebangetan jemaah kalau nggak bisa. Yang umur 50 tahun 50 surat. Karena nanti orang yang punya hafalan Qur'an,
Ketika dia masuk surga, dikatakan kepadanya, Iqra, warqa, warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada dia, fadlan kau baca. Derajatmu akan naik. Bukan dengan ijazah S1 naik derajatnya. Bukan dengan S2 naik derajatnya. Bukan S3 yang menaikkan derajatnya. Tapi dengan hafalan Qur'annya. Engkau baca. Engkau tartilkan. Bacalah pelan-pelan seperti engkau mentartilkan di dunia. Karena sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Maka saatnya umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup mereka. Di rumah mereka. Emak-emak ini tambah hafalannya. Ahibati fillah. Menghafal Al-Quran sekarang lebih mudah daripada zaman dulu. Gimana caranya? Antum cuma bisa taruh headset di kepala. Dengerin. Wadduha wal laili idha saja. Dengerin wadduha dari pagi sampai sore. Hafal nggak insya Allah sore? Insya Allah hafal. Emak-emak sambil nyapu wadduha terus nanti. Besok dia sudah bisa sholat Allahu Akbar dengan wadduha. Tapi tolong yang menghafal seperti ini disetorkan. Setelah hafal datang ke kawannya, tetangganya yang hafalan bagus. Dengarkan hafalanku. Karena sebagian merasa sudah hafal padahal salah-salah jemaah. Maka perlu ada yang mengoreksi hafalan kita. Tapi insya Allah bisa untuk menambah hafalan itu tadi demi menjadi yang terbaik. Terus dalam kehidupan rumah tangga siapa yang terbaik jemaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, sama bininya, sama keluarganya. Ini terkadang kita melihat ada manusia yang sama kawannya baik, royal sama kawannya, tapi sama istrinya enggak. Sama keluarganya tidak. Padahal ukuran orang terbaik itu adalah yang terbaik sama istrinya. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Beliau panglima perang ketika Badar, panglima perang ketika Uhud, panglima perang ketika Tabuk, ketika Fathu Makkah. Tapi tatkala beliau masuk rumah, beliau tanggalkan semuanya itu. Beliau menjadi seorang suami buat istrinya. Beliau menjadi seorang ayah. Nggak ada yang manggil-manggil istrinya dengan panggilan yang tidak baik. Nabi memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang bertopeng. Di luar pura-pura baik. Di dalam rumah kita nggak baik. Maka usulan ana, dari dulu ana mengusulkan tapi nggak ada yang menerima ya. Dulu itu ada SKCK. Iya, surat keterangan SKKB dulu. Surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian. Polisi tahu apa tentang kita? Tahu apa dia? Kita datang laporan minta SKKB, dilihat nggak ada catatan kriminal, udah dapat. Seharusnya SKKB itu nanti SKCK itu ada tanda tangan istri. Betul. Polisi fadol bawa ke istrimu. Kalau istrimu tanda tangan berarti engkau orang baik. Kalau enggak baik engkau. Ini benar loh jemaah. Ini standar. Rasulullah SAW kalau di rumahnya ngurusin keluarganya. Ngobrol sama keluarganya. Sebelum tidur beliau itu hampir selalu ngobrol. Mendengarkan cerita curhatan istrinya. Ketika istrinya marah, Nabi berusaha untuk bersabar. Menghadapi istrinya. Beliau tidak pernah mengatakan, aku nih Rasulullah SAW. Enggak. Beliau sabar menghadapi istrinya. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik, tolong tatkala tidak ada yang melihat lagi. Urusannya hati. Tatkala kita berada di dinding yang tidak ada kamera yang melihat kita. Tidak ada kawan yang memandang kita. Kita berbuat baik kepada istri dan keluarga kita jemaah. Dan bagi para wanita. Siapa wanita yang terbaik? Siapa jemaah yang paling cantik? Enggak. Yang paling menyenangkan hati. Bukan hati tetangganya. Hati suaminya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad pernah ditanya tentang khairun nisa. Ada perempuan yang namanya khairun nisa. Artinya itu wanita yang terbaik. Siapa sih khairun nisa? Lihat nih. Kriteria wanita yang terbaik.
Allati idza nadarta ilaika sarratka. Yang kalau engkau memandangnya menyenangkan hatimu. Jadi suami pulang kerja, dibukain pintu sama istrinya dengan riasan seperti pengantin baru. Allahu Akbar. Dia lihat, ini siapa ini? Masya Allah. Jadi para wanita kalau berhias bukan ketika keluar rumah. Kalau bersolek bukan ketika dia hendak ada acara di luar rumah. Tapi tatkala di dalam rumah dia rubah nih. Budaya ini dia rubah. Dia panggil tukang salon datang ke rumahnya untuk merias dia. Suami itu kadang-kala kalau melihat istrinya cantik tanya. Tanya apa? Mau kemana? Karena tahu istrinya tidak pernah cantik buat dirinya. Istrinya kalau cantik berarti buat orang lain. Maka tolong dirubah. Cantiklah buat suamimu. Gunakan parfum, gunakan pakaian yang indah buat suamimu. Ini kriteria pertama kata Nabi SAW. Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh taat, patuh, dipanggil sama suaminya, siap selalu. Lagi ngurusin anak bayinya, kemudian suami teriak-teriak, "Fulana, mana kos kaki?" "Bentar." Nggak ada bentar. Terus si kecil, ini kecil nangis sebentar. Tapi kalau bapaknya nangis, ruwet urusannya. Bapaknya ini bayi besar aja, Pak. Kalau bayi kecil digendong, engkau mau gendong suamimu nggak bisa. Ini sebentar. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lebih dahulukan. Tuh suami. Ketika ada mungkin perempuan-perempuan yang bekerja, yang keluar rumah. Tahu-tahu dia keluar rumah, suaminya panggil-panggil dari pintu. "Sini." "Anak mau berangkat kerja." Nggak ada urusan sama kerja. Pulang ke rumahnya. Kata Nabi SAW. Perempuan itu kalau dipanggil sama suaminya. Suaminya lagi ada perlu. Wa in kanat ala qatab. Turun. Walaupun dia sedang berada di atas onta jemaah. Naik onta itu capek loh jemaah. Untuk turun lagi capek. Dia harus dengarkan suaminya. Patuh sama suaminya. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Kata Nabi SAW, suamimu ini surgamu atau nerakamu. Maka hendaklah seorang perempuan ketika melayani suami yang ada dalam bayangan dia. Mudah-mudahan lewat suamiku aku masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kalau disuruh taat. Kemudian kalau sedang suaminya tidak di rumah. Perempuan yang terbaik itu menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak chat sama laki-laki yang di luar. Dia tidak memasukkan laki-laki lewat genteng. Bukan lewat pintu. Sekarang dengan adanya handphone ini orang itu masuk lewat genteng. Gak ada yang tahu jemaah. Maka Allah mengawasimu. Hendaklah perempuan menjaga harta suaminya. Menjaga kehormatan dirinya. Untuk menjadi yang terbaik. Sebagai penutup jemaah. Ana ingatkan. Waktu ini waktu yang terbaik ya. Untuk berdoa. Untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Manfaatkan waktu ini. Dan Nabi SAW bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Buat yang sudah sepuh-sepuh. Kita kalau punya orang tua yang sepuh, yang udah tua, sampaikan, "Bu, ayah, tambah amalan ayah." Dengan memperbanyak zikir. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana ucapkan sekali lagi. Terima kasih banyak kepada Bang Andre, kepada Bapak Wali Kota, kepada yang lainnya, khususnya Ustadz Elfi Syam yang mendampingi Ana sejak dari Padang sampai sini. Semoga yang Ana sampaikan bermanfaat buat Ana sendiri khususnya dan buat semua yang hadir di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.